Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Dan pada video ini saya akan sharingkan bagaimana sih caranya menulis opini. Nah, untuk mahasiswa, pada dasarnya kalian punya kemampuan dan kalian punya motivasi yang tinggi untuk menulis ya. Dan salah satunya yaitu menulis opini. Nah, dalam menulis opini ada banyak hal yang harus diketahui. Namun, saya mencoba untuk mempersingkat dan mempermudah pengetahuan kalian tentang bagaimana sih caranya menulis opini. Diawali dengan bagaimana pendapat kalian, ya, misalkan ketika ada tugas untuk menulis opini, pasti kalian bingung ya. Pasti berharap ada informasi terbaru tentang bagaimana sih menulis opini tersebut ya. Nah, di sini kita coba sharingkan ya, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk langsung memprosesnya menjadi bentuk tulisan ya. Nah, saya punya tagline ya, bagaimana kalian bisa mencoba untuk mengikutinya ya. Jadi berpikir untuk menulis dan menulis untuk keabadian. Oke, saya mulai dari sini dulu. Kita sering dikasih tahu tentang 21st century skill ya, keterampilan di abad 21. Bagaimana keempat poin ya, 4C ini bisa dimaksimalkan oleh kita. Nah, yang jadi permasalahan mungkin saja pengetahuan kita atau cara memahaminya kurang, atau bisa saja kita hanya sekedar tahu informasinya nih. Nah, rasanya kita harus mencoba untuk lebih dalam lagi untuk mendalami ini. Keterampilan abad 21 kenapa sih sangat penting ya. Nah, saya kembalikan lagi nih ke mahasiswa gitu ya. Kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita untuk bisa mengasah keterampilan abad 21 ini. Nah, ini dalam 4C ini kan ada critical thinking, berpikir kritis. Dalam berpikir kritis, di situ ada salah satunya bagaimana kita menggunakan informasi yang lebih mendalam, menginterpretasi sampai menganalisis, kemudian memiliki alasan yang objektif ya, kemudian argumentasi yang konstruktif, dan bisa memecahkan masalah dan berpikir sistemik ya. Nah, ini baru kita membahas tentang critical thinking nih. Mudah-mudahan kita bisa mencoba membahasnya ya. Nah, ini saya pikir perlu kalian untuk mencoba berpikir kritis ya, minimal satu lah, misalkan bagaimana sih kita bisa memecahkan masalah atau bisa memiliki argumen atau memiliki pandangan atau gagasan berdasarkan kaidah ilmiah gitu ya. Nah, selanjutnya kolaborasi. Nah, ini dalam berkolaborasi ini kan banyak lagi nih. Ya, anggaplah kita misalkan ambil aja salah satunya. Collaborate using digital media. Ya, kita menggunakan media digital untuk dikolaborasikan. Kemudian leadership, ya, kepemimpinan. Nah, ini kan perlu untuk kalian ya, untuk bagaimana caranya agar kita bisa melead diri sendiri, memimpin diri sendiri, dan juga memimpin teman-teman. Kemudian communication ini effective listening, jadi mau mendengarkan orang berbicara dan mau berbicara ketika kita punya waktu untuk berbicara, dan kita juga harus mau mendengarkan orang yang sedang berbicara. Ini kan penting nih ya, etika berkomunikasi itu harus diasah dari sekarang. Selanjutnya kreativitas. Nah, ini salah satunya kalian sebagai generasi yang memiliki ide-ide bagus, ide-ide kreatif, kalian harus terbuka ya dengan berbagai hal. Makanya kenapa mau bekerja sama dengan banyak orang, namun juga harus memiliki ide-ide yang segar untuk bisa disampaikan. Nah, tapi ini baru sekelumit yang kita bahas. Namun alangkah baiknya kita mencoba menggunakannya sebagai salah satu dasar agar kita bisa menulis opini. Setuju ya? Jadi 4C ini wajib kita gunakan. Nah, selanjutnya bagaimana?
Selanjutnya kita harus punya pertanyaan nih, mengapa kita harus menulis opini? Mahasiswa menulis opini untuk apa? Apakah untuk tugas kah? Ataukah untuk kebutuhan yang lain? Nah, jadi kalau untuk tugas tentu saja itu kan masih ada motivasi. Kalau atau misalkan untuk kebutuhan lomba kah ya? Atau untuk hal lain. Karena dengan adanya alasan, saya yakin pasti kita bisa menentukan nanti arahnya kemana ya. Nah, ini saya coba meriset kembali ya ke kalian, ke mahasiswa nih ya, apa sih alasan mendasar dari menulis opini. Silakan bisa komentar di bawah ya. Oke, kalau sudah punya alasan, saya yakin kita bisa melanjutkan. Nah, jadi kita langsung nih, langsung kita to the point. Kalau ada pertanyaan, gimana sih ciri-ciri tulisan opini itu? Apakah kita bisa kita bisa membacanya? Ya, sangat bisa sekali. Oke, yang pertama, ciri-cirinya adalah subjektif. Subjektif itu ya dari pendapat pribadi penulis ya. Jadi seorang mahasiswa bisa menyampaikan gagasannya dalam tulisan, dan itu adalah gagasan sendiri. Bukan gagasan orang lain, bukan ide orang lain, tapi gagasan mahasiswa. Maka itulah disebut dengan subjektif ya. Tulisan yang subjektif itu menjadi ciri-ciri tulisan opini. Oke, dimengerti ya. Jadi tulisan opini adalah subjektif ya, pendapat dari pribadi penulis. Yang kedua, ciri-cirinya apa lagi? Tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi. Nah, karena misalkan kemudian ada topik yang berkaitan dengan tugas, misalkan ya, tugas di pembelajaran IPS contohnya. Nah, tapi kalau kita bisa sambungkan dengan peristiwa yang ada, kalau dalam materi IPS ini kan sangat dekat sekali dengan lingkungan sekitar kita ya. Contoh misalkan meletusnya Gunung Semeru ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana sih sosial budaya di sana, bagaimana kondisi ekonominya, bagaimana setelah adanya Gunung Semeru tersebut, kita punya perspektif yang berbeda untuk melihat ya, berdasarkan ekonominya, bagaimana masyarakat di sana, sistem pencahariannya seperti apa ya. Kemudian adanya banjir misalkan. Nah, dari banjir ini kita bisa tahu nih, pasti berkaitan dengan perekonomian juga ya, yang pasti masyarakat di sana membutuhkan banyak kebutuhan-kebutuhan yang memang mereka harus disuplai gitu ya. Ini kan satu peristiwa. Contoh juga misalkan adanya tsunami, dan banyak sekali sebenarnya peristiwa-peristiwa yang ada, dan itu ditanggapi oleh kita dalam menulis opini. Selanjutnya, argumentatif dan informatif ya. Nah, ini harus berdasarkan gagasan dari penulisnya dan memberikan informasi yang tepat ya. Oke, jadi itu 3 ya, ada 3 ciri-cirinya. Nah, jadi selanjutnya gimana untuk mengeksekusi? Kita eksekusi nih sekarang ya. Kapan saya harus menulis? Mulai dari sekarang ya. Jadi kalau sudah punya ide, wah saya mau menanggapi satu peristiwa, saya mau menanggapi satu satu hal yang terjadi di sekitar ya. Jadi itu kamu sudah memiliki ide, wah saya nanti akan menuliskannya seperti ini. Nah, yang kedua, kuasai materi dasar IPS. Nah, ini penting. Jadi kalau kamu sudah menguasai materi dasar IPS, ini sudah bisa dimaksimalkan dalam tulisan. Nah, contoh misalkan kamu akan membahas tentang apa? Misalkan tentang ekonominya, tentang sejarahnya, tentang sosiologinya, tentang antropologinya ya. Dan kamu bisa mengeksplor itu. Apakah juga tentang geografinya ya, ini banyak sekali yang bisa dieksplor. Yang ketiga, tingkatkan referensi. Mau tidak mau ya, harus mau untuk meningkatkan referensi. Minimal harus membaca, kan nggak mungkin nih untuk bisa menulis tanpa harus membaca. Oke, jadi itu salah satu tips dari saya ya, dan mudah-mudahan kalian bisa langsung mengeksekusinya menjadi tulisan opini yang terbaik
dan itu menjadi gagasan kalian. Oke, terima kasih banyak. Kita bisa mendiskusikannya pada video berikutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.